Nasib Aibda Robik sebagai polisi terancam. Terungkap pengakuannya yang memberatkan. Nasib Aibda Robik Zainuddin, 38, polisi yang tembak mati pelajar di Semarang, Jawa Tengah terancam. Pasalnya, Aibda Robik membuat pengakuan mengejutkan soal penembakan pelajar SMKN 4 Semarang tersebut. Pengakuan Aibda Robik tersebut pun membuat kasus ini semakin terang. Peristiwa penembakan pelajar di Semarang terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Polisi menyebut Aibda Robik Zainuddin menembak korban tewas GRO karena diduga hendak melakukan penyerangan saat tawuran. Sedangkan warga membantah ada tawuran di lokasi kejadian. Berikut pengakuan Aibda Robik Zainuddin yang membuatnya posisinya semakin terancam. Aibda Robik Zainuddin tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO 17, pelajar SMKN 4 Semarang. Fakta ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto. Tidak ada tembakan peringatan, katanya, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024, petang. Aibda Robik mengaku meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni AD, 17, dan SA, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Korban selamat dengan luka-luka. Polda Jateng juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Excessive action artinya dia tidak perlu melakukan penembakan terhadap orang yang tawuran tersebut. Hal itu menjadi fokus penyelidikan dari Bidpropam terhadap yang bersangkutan, jelasnya. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Kami sudah menindaklanjuti laporan itu lalu segera dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jateng. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Ada 2 yang akan dilakukan pemeriksaan Aibda R yaitu kasus kode etik kepolisian dan proses kasus hukum atau tindak pidananya, beber Artanto. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi memberikan komentarnya terkait kasus seorang siswa SMK tewas ditembak oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah. Ia mengaku prihatin karena masih ada perbedaan keterangan antara pihak Polrestabes Semarang dengan saksi warga. Saya sangat prihatin dengan kejadian ini karena sementara dari polisi mengatakan bahwa ekses daripada geng yang mau berkelahi alasan dia, pelaku, bertindak dan kemudian ternyata saksi-saksi menepis semua kenyataan itu. Ini merupakan ujian berat lagi bagi polisi, katanya, dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Arianto lantas membandingkan kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang dengan tewasnya siswa SMP berinisial AM, 12. AM awalnya diduga tewas dianiaya polisi saat hendak tawuran. Jasad AM di Sungai Kuranji, Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Polisi kala itu menyimpulkan AM tewas karena terjatuh saat menghindari polisi. Arianto menilai kasus polisi di Semarang lebih dahsyat lagi, karena jelas korban tewas dengan luka tembak. Itu jelas sudah pasti salah oknum polisinya, tegasnya. Arianto membeberkan, polisi tidak bisa seenaknya menggunakan senjata api. Penggunaan alat tersebut sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Arianto turut terlibat dalam penyusunan aturan di atas. Sudah ada rambu-rambunya. Senjata api itu hanya digunakan untuk melindungi nyawa orang, termasuk nyawa polisi itu sendiri, ungkapnya. Arianto lalu membeberkan tata urutan sebelum polisi melakukan penembakan ke tubuh orang. Awalnya polisi harus memberikan peringatan secara persuasif. Terakhir senjata dipakai apabila orang itu mengancam akan membunuh orang lain atau orang itu sudah menyerang polisi sehingga bisa berdampak mematikan. Itu baru bisa dilakukan. Pelumpuhan secara terukur, ujar Arianto. Arianto menyangkan, simpang siurnya terkait kronologi pasti tewasnya GRO. Di satu sisi disebut GRO akan tawuran, di sisi lain ada informasi dipicu senggolan antara korban dengan Aibda RZ saat mengendarai motor. Publik pasti bertanya-tanya, ini jadi tantangan polisi untuk menjawab, tandas Arianto. Warga sebut pelajar yang ditembak polisi bukan anak nakal.
dikenal aktif remaja masjid. Kasus polisi tembak mati pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah masih dalam proses penyelidikan. Polisi menyebut, pelajar SMKN 4 Semarang itu ditembak karena terlibat tawuran dan aksi gangster. Polisi Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang menembak ketiga korban dari SMKN 4 Semarang. Ketiga korban meliputi GRO, 17, meninggal dunia, AD, 17, dan SA, 16, alami luka tembak di tangan dan dada. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Dini hari. Ketiga korban dituding sebagai kelompok gangster, pojok tanggul, yang melakukan penyerangan ke Aibda Robik. Namun, muncul kesaksian warga bahwa pelajar SMK Semarang yang ditembak polisi bukan sosok anak nakal, bahkan gangster. Dia anggota gangster tidak benar, ujar Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Tugu, Aris Widarto pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Menurut dia, Sa adalah anak baik dan aktif mengaji. Ia juga karang keluar malam. Selama ini, Sa dikenal sering membantu ibunya berjualan kerupuk keliling. Ayahnya sopir, ibunya penjual kerupuk, bebernya. Tidak pernah terlibat kenakalan di lingkungan sekitar. Tambahnya, hal yang sama diungkapkan warga di lingkungan tempat tinggal Ade. Para warga heran. Ade malah disebut gangster. Dia bukan kreak atau gangster, kata Ketua RT 6 RW 5 Ngalian, M. Wakimin. Wakimini mengatakan, Ade tidak pernah terlibat kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Sebaliknya, dia aktif di kegiatan remaja masjid dan perkumpulan warga. Saya tidak pernah melihat dan mendapatkan laporan kenakalan dari Ade ini. Dia hidup seperti remaja pada umumnya, ungkapnya. Menyikapi kabar tersebut, pihak kepolisian pun akan menindaklanjuti informasi tersebut. Informasi tersebut masih proses penyelidikan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Mapolrestabes Semarang. Dikutip dari Tribun Jateng. Ditulis Kamis, tanggal 27 November tahun 2024. Meski ada kabar tersebut, polisi mengaku memiliki bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian yang pastinya diperiksa untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Nanti akan dilakukan penyelidikan dan cross-check dengan saksi-saksi yang ada, kata Artanto. Ia turut membantah soal anggotanya alami mabuk minuman keras ketika kejadian penembakan. Anggota itu mau pulang ke rumah lalu melintas ada kelompok kreak, gangster, bebernya. Terkait tindakan Aibda Robik yang berpotensi melanggar prosedur, Artanto mengaku masih dilakukan penyelidikan oleh Paminal Propam Jateng. Menembak di atas motor dan tembakan peringatan, itu nanti kita sampaikan di proses penyelidikan, ungkapnya.